Ini kayaknya belum pada makan kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kangen gak sih? Kok saya kangen ya? Atau saya bertepuk sebelah tangan? Kangen Bu, nggak dapat Kangen Bu, miss you Ibu Cucu. perasaan apa namanya kemarin kan Sabtu kemarin karena Bu Yuli minta secara pribadi ya Japri karena hari Senin katanya mau ada acara untuk semester 5 saya pinjam dulu. Makanya izin tuh Bu Yuli ke saya padahal tadinya saya udah siap nih kayaknya bakal ngasih materi ini tapi ya terpaksa harus saya pending karena ya itu lebih penting ya dibandingkan dengan perkuliahan. Nah, perkuliahan masih bisa kita kejar. Nah, teman-teman, hari ini saya akan eh, lompat lagi. Kita akan bergerak kembali ke materi SPSS yang selanjutnya. Nah, nanti harusnya minggu ini tuh teman-teman sudah ambil data harusnya. Tetapi karena terpending kan nggak mungkin juga saya ngasih misalnya teman-teman hari Senin ada acara sampai sore. Terus tugas saya berikan di hari Selasa. Terus di hari Sabtu sudah data harus terkumpul. Kan kasihan kayaknya terlalu mepet gitu kalau ya sebetulnya mah mudah ya tapi ya mudah itu kan bagi saya tapi belum tentu kalau bagi teman-teman itu mudah makanya ya satu dan lain hal akhirnya saya berpikir udahlah nggak apa-apa lah dipending aja dulu gitu supaya teman-teman juga jauh lebih bisa memahami materi yang akan saya sampaikan hari ini kemudian nanti dari praktek hari ini terapkan menggunakan data yang nanti akan teman-teman dapatkan. Nah, materi hari ini akan saya record ya teman-teman ya. Materi hari ini akan saya record. Jadi nanti kalau ada yang lupa-lupa nih, tinggal diputar ulang lagi. Aduh, mana ya yang harus saya klik kan biasanya gitu ya, Mama ya. Saya maksudnya Bu Zahro saya. Saya Mama. Enggak, saya Mama nih. Suka lupa gitu ya meskipun iya nih gitu sudah diingetin tetap aja gitu lupa lagi makanya perlu adanya recording supaya teman-teman juga bisa putar ulang gitu ya. Nah, teman-teman, kemarin itu kan teman-teman sudah saya minta mencari atau mengumpulkan data, collecting data terkait dengan berat badan ya? Berat badan apa tinggi badan ya kemarin itu ya? Berat ya? tinggi badan. Oh, tinggi ya? Tinggi badan sama kemarin kan saya minta data yang ibu menyusui, yang ASI eksklusif ya, kemudian eksklusif 2 tahun, eksklusif 6 bulan, tapi ditambah dengan sufor. Seperti itu kan ya teman-teman ya. Kemudian saya juga minta data ibu bekerja, yang full bekerja, ada yang full tidak bekerja, ada yang part time. Saya kan minta data itu. Nah data itu masih ada semua nggak? Masih ada semua nggak datanya? Masih Bu. Ya, Bu, jangan hilang ya. Tulis, kamu jangan senyum-senyum aja. Nah, ini belum kelihatan merahnya, bibirnya belum kelihatan merah. Tambahin lagi lipennya. Belum nanti Bu pasangan. Oh, nanti. Oke. Nah, jadi data yang kemarin sudah teman-teman dapatkan, tolong jangan sampai hilang, nanti akan saya combine. Nah, jadi nanti akan ada tugas nih minggu depan, datanya itu ya teman-teman ya mau nggak mau harus butuh effort ya. Tapi se-effort-effortnya teman-teman karena datanya itu tidak terlalu banyak, kalau tidak salah paling banyak itu 12 siswa ya. Paling banyak, bener nggak? Yang 12 anak siapa yang 12 anak? Bu Nureka. Nah, paling banyak kan Bu Nureka, sisanya kan paling cuma 8 ya kan? Nggak terlalu banyak gitu. Artinya dari misalnya punya Bu Nureka itu ada 12 anak. Itu nggak perlu dikejar dalam waktu 1 hari Bu Nureka. Sehari cukup 3 atau 4. Jadi, aduh nih gimana nih saya harus selesai gitu. Ya paling nggak di split nih hari Senin. Oke, misalnya 4, Selasa 4, Rabu 4. Nah, Kamis Jumat atau hari Kamis itu kan tinggal ngolah. Kalau udah ngolah data tuh sebentar. Kan teman-teman kemarin ngerasain ya pakai SPSS ya. SPSS kan lebih mudah. Ini kamu ngetawain siapa? Yo, colek nih. Dia lagi Bu, ini ngetawain siapa Kanur sih? nanya, Bu. Kenapa? Enggak, Bu, ini Kanur nanya. Kanan nanya.
Kamu ngomong baru separuh udah dimatiin lagi mic-nya, nggak kedengeran, Neng. Nur, Bu, katanya Kak Nur nanya ke Aini. Tadi Oh, Kak Nur nanya ke saya, Bu. Kak Nur nanya ke saya. Nur yang mana? Ya, Nurnya kan banyak. Di depan kamu juga itu ada Nur tuh, ada Kak Nur Eka. Iya kan? Ada Kak Nur Hajar, ada Kak Nur Soliha, kan tinggal pilih Nur yang mana. Makanya perlu ditanyakan. Oke. Nah, jadi Kan teman-teman, soalnya, Bu. kenapa? Kamu Kan ngomong jangan Soleha. separuh-separuh sih. Baru ngomong mati setengah, mati setengah. Tidak jelas gitu ngomong apa. Sok ngomong. Kan Nur Soleha, Bu. Iya, tadi saya sudah mendengar. Melvi baru datang. Ibu pada ribut ya, Bu, tuh teman-teman. Ditotok aja, Bu, kalau berisik, Bu. Totok aja, Bu, kalau berisik belajarnya nggak beres nih, Bu. Biarin nih, Bu. Colekin aja satu-satu. Mamanya lagi pakai jilbab. Ma, lihat sini, Ma. Kita foto dulu, Ma. Iya, Ma, sini, Ma. Iya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar. Melvi, udah pulang, Melvi? Udah nyampe rumah? Melvi lagi sama siapa? Mel, lagi sama siapa, Mel? Ponakan. Mana tadi yang ada bayi, ada anak kecil kayaknya. Oh, ini Bu. Saya disuruh jagain di botnya. Lagi kuliah suruh jaga. Gak apa-apa, Mel, biar tambah pinter. Oke. Kembali ya teman-teman ya, back to laptop. Kembali ke laptop kalau kata Tukul ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan, kita akan sama-sama belajar untuk memahami validitas dan reliabilitas. Validitas dulu deh, kalau reliabilitas barangkali nanti sekaligus barangkali teman-teman bingung, kita validitas dulu ya hari ini ya teman-teman ya. Nah, validitas itu gunanya untuk apa sih? Nah, ini harus teman-teman tahu. Karena ketika kita menggunakan instrumen, ya teman-teman, instrumen itu soal atau kuesioner ya. Nanti kan teman-teman akan mencoba menggali data terkait dengan apa sih yang harus saya nilai nih, data kemandirian itu misalnya gitu ya. Kok bisa keluar skor segini tuh dapatnya dari mana? Nah, setiap butir soal itu ada ketentuan apakah soal itu valid atau tidak valid. Nah, nanti sebetulnya teman-teman akan lebih banyak menggali tentang bagaimana membuat instrumen di mata kuliah metodologi penelitian. Teman-teman udah ambil mata kuliah metodologi penelitian belum ya? Sedang? Udah Belum. Aduh, belum ya, sayang ya. Harusnya memang sejalan ini antara metode penelitian dengan statistik. Nah, nanti di metode penelitian itu kan ada teknik atau ada cara menyusun instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu kan ya nantilah lebih jelasnya di metodologi penelitian paling tidak. Nanti setiap soal dari instrumen itu tidak semuanya itu valid, teman-teman. Nah, ini saya izin share screen aja ya biar teman-teman punya gambaran ya. Bentar. Ini yang nanti akan teman-teman kerjakan nih di minggu ini. Sebentar. Share screen ini. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum? Coba direspon. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu, sudah terlihat. karena saya nggak bisa melihat teman-teman sudah melihat atau belum. Kadang di sayanya sudah, teman-teman belum. Nah, ini nih. Ini yang akan teman-teman buat, yang akan teman-teman kumpulkan datanya untuk minggu depan ya, teman-teman ya. Instrumen penelitian kemandirian anak usia dini. Nah,
Ini ada 15 butir soal. Nah, 15 butir soal ini menggambarkan anak tersebut mandiri atau tidak. Nah, satu instrumen ini, teman-teman ya, yang satu lembar ini untuk satu anak. Makanya kan di sini ada tulis nama anak. Misalnya saya tulis Zahro. Misal ya Bu Zahro, mohon maaf ya Bu. Ini mah contoh aja. Misalnya nih, soal nomor 1. Anak dapat minum dari gelas tanpa tumpah. Oh, ternyata Zahro itu kalau minum itu udah pinter. Kita kasih poin 4. Terus, anak dapat menyuapkan makanan dengan sendok tanpa tumpah. Ya, kadang-kadang tumpah, kadang-kadang enggak. Kita kasih nilai 3. Kemudian, anak dapat memakai kaos kaki sendiri. Oh, kalau pakai kaos kaki Mas Zahro sudah bisa. 4. Anak dapat menggunakan sepatu sendiri. Oh, ternyata dia juga sudah bisa. 4. Anak dapat memakai pakaiannya sendiri. Kalau cuma makan atasnya aja bisa, Bu, atau satu kancing bisa, tapi masih belum bisa sempurna, masih ada sedikit bantuan misalnya. Kasih skor 3. Dapat menyimpan barang-barang miliknya sendiri. Oh, dia mau udah jago, Bu. Anak dapat mencuci tangan dan mengeringkan tangan sendiri. Dia juga udah pinter, Bu. Dapat nilai 4. Anak dapat ke WC atau ke kamar mandi sendiri. Nah, ini masih belum bisa, Bu. Soalnya masih suka takut-takut. Tapi kalau saya temani, misalnya sebentar, dia mau, oh, oke lah, saya kasih nilai 2. Anak dapat membersihkan diri sendiri setelah BAK. Ternyata belum bisa. Kalau mau membersihkan diri setelah BAK, selalu bilang, Ibu, aku udah selesai pipisnya. Misalnya, oh berarti di sini. Anak dapat menyiram WC, oh kalau nyiram aja mah dia udah pinter, Bu. Nah, anak dapat menggosok gigi tanpa bantuan. Oke, udah bisa misalnya. Membersihkan makanan yang jatuh. Ternyata masih belum nih, kadang mau, kadang enggak. Dapat merapikan mainan setelah digunakan, oh ternyata masih belum mau. Misal ya Bu ya, anak berani di sekolah tanpa ditunggu orang tua, oh ternyata dia udah pinter. Anak dapat mengerjakan tugas sendiri. Ya, kadang-kadang moodnya lagi bagus ya mau, tapi kalau lagi moodnya nggak bagus nggak mau. Misalnya seperti ini. Ya, termasuk nanti untuk yang berikutnya. Ini kan anak yang pertama nih. Nanti anak yang berikutnya bikin lagi. Sampai misalnya jumlah anaknya 8 ya sampai 8. Kalau 9, 9. Awalnya ini dulu ya teman-teman ya. Nah, dari instrumen-instrumen ini, sampai sini dulu deh. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Gampang kan ya? Hai, hai, halo, halo. Gimana sampai sini? Ada yang ditanyakan nggak? Insya Allah, Bu, bisa. Oke. Kalau sudah bisa, kita lanjut ke next tahapan. Nah, itu kan per anak ya, teman-teman. Nah, itu harus diukur, dicek ya satu-satu. Kan yang paling tahu mah kita, gurunya. Oh iya si anak ini udah pintar ini, pintar ini, pintar ini, pintar ini. Di checklist atau dikasih poinnya aja langsung. Ya, kalau sudah ya, data nih udah dapet nih. Datanya sudah dapat. Kalau teman-teman sanggup menggunakan misalnya nggak perlu dicatat ya misalnya nggak perlu di print ya nggak usah ngeprint. Tapi kalau teman-teman aduh kayaknya saya pusing deh Bu harus ngeprint misalnya. Ya nggak apa-apa ini mah tergantung teman-teman ya baiknya seperti apa. Kemudian kalau sudah terkumpul misalnya 8 data atau 12 data atau Melvi berapa orang Mel muridnya Mel? 6, Bu. Nah, misalnya 6 data, 7 data, atau berapa orang pun gitu ya, yang ada di kelasnya teman-teman, nanti dipindahkan. Pindahkan datanya ke Excel ya. Teman-teman harus selalu terlatih nih menggunakan Excel-nya. Bentar ya. Saya share screen ya teman-teman ya, untuk memudahkan. Sebentar. Sebentar. Ini saya kemarin ngebuka-buka Excel terlalu banyak. Oke, kita lanjut ya. Saya share screen lagi. Nah, ini teman-teman saya menggunakan ABCD ya. Ini contoh saja.
saya punya 16 anak yang saya ini ya, yang saya periksa atau yang saya ukur skor kemandiriannya. Kemudian yang sini, ini Q1 tuh question ya, maksudnya pertanyaan. Atau kalau mau diganti sininya P juga boleh deh. Ini saya nulisnya Q. Maksudnya Q itu ini ya, pertanyaan ya, question. P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15. Oke. Nah, nanti akan saya buatkan ininya saja deh, apa namanya, formnya biar nanti teman-teman tinggal masukkan ya. Nah, ini respondennya A, B, C, D sampai P. Ini questionnya pertanyaan ke-1. Pertanyaan ke-1, si A ini jawab apa dapatnya skornya berapa? 4. Pertanyaan kedua berapa? Pertanyaan ketiga berapa? Terus sampai pertanyaan 15. Baru nanti ini total skor. Total skor teman-teman ingat ya, untuk mengetahuinya sama dengan nih ya. Nih, sama dengan sum ya, sum summary ini ya, karena saya menjumlahkan dari sini terus tarik. Nah, ini ya teman-teman ya. Baru. Nah, kalau mau narik ke bawahnya, teman-teman, ini ingat udah tinggal ditarik aja. Misalnya ini belum ada nih, misalnya ini belum ada. Sini belum ada, belum ada, belum ada, belum ada. Nah, ingat ya teman-teman, gampang. Kita tinggal tarik sampai muncul tanda panah yang warna hitam. Kemudian di drag. Drag itu pencet yang sebelah kiri ya. Udah langsung. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Memindahkan data yang tadi sudah kita kumpulkan lewat Word ya. Dari data yang ini. Dari data ini. Nih, ini kan ada skor-skornya nih. Skor-skor ini satu per satu kita input, masukkan ke Excel, ke sini. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Bentar. Ke Excel. Dari data yang tadi di Word, kita masukkan datanya ke sini. Ada yang ditanyakan nggak? Ayo. Atau tambah bingung? Gampang kan ya? Gampang lah, Melvi. Kalau bagi Melvi macil. Yang lain gampang kan ya? Nur Hajar maksudnya. Nur nama semua Nur ya. Gampang ya teman-teman ya. Pindahkan ke Excel. Stop nih Excelnya sampai situ. Kita mau pindah aplikasi. Tinggal ke SPSS. Mumet dah berapa aplikasi. Nggak apa-apa. Kita belajarnya hari ini validitas aja ya. Biar nanti teman-teman nggak pusing. Ya, kita validitas aja baru nanti kita tambahkan ke reliabilitasnya di pekan depan. Oke, kalau sudah kita masuk ke SPSS. Bentar saya buka dulu ya SPSS-nya ya. Oke. Kemarin gimana nih yang kesulitan menggunakan SPSS? Gimana Bu? Bu Nur Eka. Ajar Bu, pelan-pelan. Itu laptop saya lemot. Jadinya nunggunya sampai 1 jam. RAM-nya berapa sih Bu? RAM-nya berapa? RAM. Cuma kayaknya kebanyakan sampah Bu. Belum saya bersihin ini. Berapa? 4. Harusnya kalau 4 mah udah bisa Bu. Itu terlalu banyak data-data yang nggak perlu kayaknya. Sampahnya kebanyakan Bu. Belum saya bersihin. Ya, itu terlalu berat yang temporari data-data yang nggak perlu kebuang. Kadang
dari tukang komputer tuh kita dapat game-game yang tersembunyi, yang itu bikin penuh laptop, Bu. Jadi kalau memang sekiranya nggak pernah kita pakai, buang-buang aja, uninstall, buang-buang, delete, biar nggak berat. Harusnya 4 itu udah sangat bisa. Sangat bisa. Ini kan saya aja ini RAM-nya cuma 8 nih. RAM cuma 8. Tapi data banyak banget ini masih ini kok cepet kok. Jadi nanti mudah-mudahan sih teman-teman ini ya bisa ya pada waktu luang buang-buangin tuh data yang nggak perlu, karena nanti pada saat skripsi kan kita butuh data banyak ya. Oke, yang lain nih teman-teman gimana? Ketika pertama kali gampang pakai SPSS loh teman-teman. Bener nggak? Ketika teman-teman menggunakan SPSS dibandingkan dengan Excel. Gimana teman-teman? Iya, Bu. Ya. Ini dia ketawa mulu dia. Ini kamu ngomong. Ini, lihat sini. Ngomong kamu. Kemarin gimana waktu pakai SPSS? Alhamdulillah Bu, lancar Bu. Lancar aja Bu waktu suruh bikin itu sih Awalnya saya masih bingung Bu, awalnya bingung Bu, tapi pas Ibu lihat di YouTube Ibu, aku langsung alhamdulillah lancar Bu. Laptop nggak ada masalah ya? Gampang, mendingan SPSS daripada Excel Bu. Salah, bukan SPPS, SPSS. SPSS ya. Bu Zahro, laptopnya kemarin gimana Bu? Lancar nggak? Alhamdulillah Bu, cuman kadang kayak Bu Eka gitu Bu, lambreta lama banget Bu. Sama nih Bu Zahro juga harus diberesin, harus dibuang-buangin sampahnya, harus install atau minta ke tukang ini aja, ke tukang komputer, nggak mahal kok kalau install ulang mah paling 75.000. Bilang aja, saya mau buang-buangin data yang nggak perlu, sampah-sampah tolong dibuangin, kalau ada game-game, buang gitu. Tapi saya mau aplikasi ini jangan dibuang. Kayak misalnya SPSS jangan dibuang gitu. Mereka biasanya punya di tukang install tuh 75.000 biasanya Bu kalau untuk install ulang. Itu biar Kalau di sini 150 Bu. 150 masa sih? Jakarta, Bekasi itu Iya, lebih murah daripada Cirebon. waktu itu saya pernah udah 2 kali install. Waktu itu kan saya pakai Windows 10. Kayaknya nggak kuat. Terus saya turun lagi jadi Windows 7. Mendingan sedikit, tapi sekarang mungkin karena banyak sampah jadi ya gitu Bu, lama lagi. Hilang berita lagi. Ya, kalau untuk Windows 10 memang cukup berat Bu. Jadi kalau RAM-nya itu cuma di 4, nggak apa-apa pakai Windows yang di bawahnya. Nggak masalah kok. Toh yang penting bisa ngetik kan, yang penting bisa ngetik, yang penting bisa ngeprint. Tujuannya kan itu. Terus aplikasi tidak terlalu berat. Kalau kita maksain, kan sebetulnya 4 itu sudah bisa main game sebetulnya. Asal tidak terlalu banyak sampahnya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kita akan lanjut ke SPSS lagi. Nah, nanti poin ini nanti harus teman-teman lakukan step by step-nya. Dari mulai data per anak, memasukkan data ke Excel, dan dari data Excel itu kita kopas ke SPSS. Oke, sekarang kita ke SPSS. Ini tenang aja ya teman-teman ya, sudah saya record. Jadi nanti setelah perkuliahan ini selesai, ya mungkin nanti ya barangkali butuh waktu sekitar 1 jam lah. Atau mungkin nanti sore itu sudah bisa saya upload ke YouTube ya, supaya nanti bisa teman-teman belajar. Oke, ini sudah terbuka ya ininya. SPSS-nya, sebentar saya share screen dulu. Nah, ini dia datanya. Ini ya teman-teman ya. Ingat, pertama kali download ini pasti data view. Tapi langsung jangan langsung ke data view karena dia belum akan aktif di sininya. Kita masuk ke variabel view. Karena kita ingin mengetahui validitas atau valid atau enggak sih soal tersebut. Nah, ini kan tadi P1 ya, pertanyaan 1.
pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4. Masih ada waktu nih. Mudah-mudahan selesai nih. Kalau nanti habis, kita bisa lanjutkan ya. Pertanyaan 5, pertanyaan 6, pertanyaan 7, pertanyaan 8, pertanyaan 9, pertanyaan 10, pertanyaan 11, pertanyaan 12, pertanyaan 13, pertanyaan 14, pertanyaan 15. Untuk desimalnya kita buat 0 saja ya. Karena memang kita tidak membutuhkan koma-koma. Oke, ini yang sebelah sananya measurnya juga kita ganti. Oke. Ini nominal ya teman-teman ya. Nominal itu berupa angka. Oke, kalau sudah seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini kita kita klik data view-nya. Nah, ini kan sudah nongol nih, sudah aktif nih. P1, P2, P3 terus sampai 15. Kalau sudah, kita back to Excel. Kita kembali ke Excel. Kita copy, yang di copy adalah yang ini dari mulai P1. P1 sampai P15. Total skor nggak usah ya. Total skor nggak usah. P1 sampai P15, baru nanti respondennya. Respondennya sampai P. Ini kita copy, Ctrl C ya. Kemudian masuk lagi ke sini. Nah, langsung deh ke sini. Ctrl P. Nah, ini sudah tercopy semua teman-teman ya. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami kan ya? Respon-respon cepat-cepat. Ayo, ini waktunya tinggal 6 menit lagi. Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Sip. Kalau sudah, teman-teman, kalau sudah sama ya seperti kemarin, kita klik analyze. Bentar. Nah, analyze, cari korelate. Tulis yang di sini ya, korelate di varian. Klik. Nah, yang ini dari P1 sampai 15 kita kontrol A ya. Pindahkan semua ke variabel. Nah, udah deh. Ini pastikan di sininya persen ya teman-teman ya, persen. Kemudian ini flag significant correlation, di sininya dua ya, 2 angka di belakang koma. Flagnya juga correlation. Persen, 2 angka di belakang koma, to tail, dan klik flag significant correlation. Kalau sudah, tinggal oke. Udah. Nih, sampai sini. Udah jadi deh ini teman-teman. Udah jadi. Ya, Bu. Ibu maaf itu kosong. Bentar. Ya, karena ini kalau dari Zoom itu langsung pindah tuh harus keluar dulu soalnya. Kalau sudah
oke ini jadinya seperti ini teman-teman. Tuh. Ya ini percent correlation-nya, significant tail-nya. Ini ada semua. Ini bisa langsung kita copy nanti. Bisa langsung kita copy. Mau dalam bentuk image atau mau dalam bentuk apapun bisa ya. Biasanya mau saya copy. Bentar ya teman-teman, saya stop share dulu ya. Saya stop share dulu. Nah, misalnya, ini tadi kan saya sudah copy ya teman-teman ya. Saya sudah copy, misalnya saya copy ke sini. Copy ke. Udah langsung jadi seperti ini. Jadi nih teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Jadi tadi klik, analyze, correlate, bivariat. Ya, bivariat, kemudian yang data sebelah kiri pindahkan ke variabel, baru tinggal klik OK. Nanti datanya langsung kelihatan seperti itu. Nah, supaya teman-teman nggak nge-save dalam bentuk SPSS, kita klik ya, klik kanan, copy, masukkan ke Word. Kalau nanti mau diedit-edit lah, gitu kan, supaya nanti itu bisa diedit-edit kok. Ada yang ditanyakan nggak? Ayo, sebelum selesai nih. Kalau nggak ada, kita lanjut. Saya lanjut. Ayo, ini nggak ada yang ngomong, komen dong. Saya ngomong sendiri kalau ditanya. Ibu, maaf. Ya, gimana, Nur? Ibu, maaf saya mau nanya. Ya, Berarti caranya masih sama yang seperti kemarin ya? sama. Cuma beda yang diklik. Kalau kemarin kan yang diklik kan frekuen. Kalau yang sekarang yang diketik adalah correlate. Semuanya sama. Tahap-tahapannya sama. Tapi untuk yang diklik itu yang berbeda. Jangan sampai yang diklik kayak kemarin. Kayak yang diklik kemarin itu salah. Kalau itu kan untuk mengetahui frekuensi distribusi. Nanti kalau yang kemarin itu kan kita pengen tahunya mean, median, sama modus. Kalau yang kemarin. Ini kita pengen tahu valid atau enggak. Oke, sampai situ. Udah bisa dipahami belum? Nur? Alhamdulillah sudah, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Masih ada waktu 1 menit sekian detik lagi. Nah, untuk mengetahui ya teman-teman, untuk mengetahui data tersebut valid atau tidak, nanti teman-teman cari tabel distribusi R. Nanti akan saya share ya tabel distribusinya ya. Nah, saya kan tadi soal yang atau bukan soalnya ya, apa namanya? Iya, soalnya itu kan ada 15 ya. Soalnya ada 15, jumlah yang saya teliti jumlahnya ya. Jumlah anaknya itu kan ada 16 tadi itu. Jumlahnya ada 16. Berarti nanti teman-teman bandingkan dengan tabel. Nanti teman-teman cari ya, cari di Google tabel distribusi R. Tabel distribusi R. Nah, kalau jumlah anaknya 16, ya berarti nanti tinggal dicari yang 16. Bentar ya, saya kirimkan ini aja deh biar
biar teman-teman langsung paham. Oke. Sementara ini dulu ya teman-teman ya, sementara di sini dulu. Nanti akan